Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video ini saya mau mengomentari ini teman-teman, yang lumayan ramai akhir-akhir ini, beberapa minggu ini di grup-grup pengusaha wirausaha dan di TikTok, di Facebook, hampir semuanya pada panik tentang ramalan resesi 2025-2026. Nah, menurut saya ini sudah dari tahun 2023 kalau nggak salah rame waktu itu juga resesi. Memang bisa kita rasakan ya untuk keadaan semenjak COVID itu, pasca COVID sampai hari ini. Nah, ini ada ramalan dari AS juga ini. Ramalan dari AS. Ramalan AS resesi bikin dunia geger, kabar baik dan atau buruk dah bagi RI. Nah, memang akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan yang diberitakan bangkrut. Salah satunya ini yang dari luar negeri, perusahaan otomotif Volkswagen. Dikabarkan bakal tutup pabrik di Jerman. Volkswagen mau PHK 15.000 karyawan. Nah, ini resesinya berarti udah nggak resesi lokal aja, udah internasional berarti lah prediksinya ini. Nah, untuk yang di Indonesia, ini ada pabrik kompor Quantum. Pabrik kompor Quantum bangkrut, PHK 511 karyawan. Ada lagi ini Tupperware, bangkrut setelah 78 tahun. Lumayan lama bisa bangkrut ini, produk Tupperware. Sebenarnya resesi itu apa sih? Resesi terus apa ya? Bener-bener terjadi nggak gitu loh tahun 2025-2026. Nah, kalau kita merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya, sehingga menunjukkan kondisi ekonomi sedang terpuruk. Jadi daya beli menurun, daya beli masyarakat menurun. Semua pedagang pada ngeluh sepi. Nah, itu tanda-tandanya. Gimana teman-teman, ada mengalami yang teman-teman UKM yang jualan di daerah mana? Kalau saya sendiri sih mengalami ya, memang beberapa bulan ini memang beda omsetnya. Oh, ini ada lagi pengumuman dari ini Kemenkop UKM RI. Menkop UKM, daya beli masyarakat anjlok, omset UMKM ikut turun. Nah, ini saya coba berkomentar gimana ya, pendapat saya, kesoktahuan saya ya. Menurut saya memang ekonomi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin bahkan dunia ya. Ini saya ngomongin Indonesia aja karena saya tinggalnya di Indonesia. Penyebab utamanya nomor satu, maraknya ini produk impor, banjir produk impor membanjiri Indonesia semenjak ada TikTok dan banyak sekali orang-orang Cina daratan ya. Saya bukan ngomongin Cindo ya, Tionghoa bukan. Ini Cina daratan, jadi WNA. Mereka nyewa gudang di Indonesia, jualan live TikTok, pakai rekeningnya orang Indonesia. Mereka cuma di belakang layar. Nah, dan harganya itu memang murah-murah sekali. Nah, itu yang menyebabkan UKM kita itu banyak yang gulung tikar. Nah, secara harga kalah jauh. Sebenarnya balik lagi ke kesalahan juga pada masyarakat kita sendiri. Kalau masyarakat kita sendiri itu mencintai produk-produk dalam negeri, mensupport produk dalam negeri, mereka hanya beli produk lokal, saya yakin UMKM akan tetap jalan gitu loh, roda ekonomi tetap berputar. Nah, tapi kalau mereka belanjanya produk impor, nggak menyalahkan si produk impor, tergantung siapa yang jualan. Nah, di sini yang jualan kan WNA, dan uangnya kan larinya ke asing, asong kan begitu.
Tapi kalau yang jualan produk impor misalnya orang Indonesia, ya tapi tetap muter di Indonesia gitu loh uangnya, buat beli motor, buat beli mobil di Indonesia, buat beli lahan, buat sewa toko, beli rumah di Indonesia, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah uangnya itu lari ke aseng asong, muternya nggak di Indonesia, muternya di luar. Nah, dan gini sebenarnya susah ya memang menumbuhkan apa gimana caranya aku cinta produk dalam negeri gitu ya. Sebenarnya cuman sebatas slogan ya, masyarakat kita itu juga apa ya, nggak peduli itu produknya siapa, yang penting produknya murah kan gitu masyarakat kita. Coba kalau kita itu mensupport UMKM lokal, beli produk UMKM lokal meskipun agak mahal dikit, dengan niatkan kita bantu support UMKM lokal, itu nggak masalah. Mau produk impor masuk tuh nggak masalah. Ibaratnya gini, ada pasangan suami istri, terus dia digoda ini, si suami digoda perempuan lain. Kalau dia imannya kuat, dia akan tetap setia sama pasangannya. Sama aja ini, meskipun produk impor itu banjir ke Indonesia, tapi kalau kita itu mentalnya sudah cinta produk dalam negeri, nggak ngaruh mau produk impor. Nah itu loh masalahnya. Berarti memang masyarakat kita sendiri kurang mensupport produk UMKM lokal. Betul nggak? Terus ini faktor yang kedua menurut saya, maraknya judi online semenjak 3 tahun yang lalu lah. Lah ini menurut data, bisa dilihat ini, menurut data tahun 2023 berapa ini perputaran judi online di Indonesia. Bayangkan uangnya nguap segitu banyaknya, yang seharusnya mungkin bisa untuk belanja di UMKM lokal, untuk belanja entah itu martabak, entah itu beras, entah itu fashion, entah itu sepatu, tapi uang itu larinya ke judi online menguap. Nah ini yang menjadi PR buat pemerintah kita ya. Juga nggak sepenuhnya salah pemerintah, ini balik lagi ke SDM kita, masyarakat kita gitu loh, maunya dapat uang gede tanpa kerja keras, pengennya keluar uang 10.000 dapat uang 10 juta, kan ngipi kan gitu. Ini kalau dibiarkan terus menerus ya resesi beneran. Jadi resesi atau enggak ya tergantung kita, kalau menurut saya tidak tergantung pemerintah juga sih. Ya pemerintah juga pengaruh, tapi paling besar faktornya di masyarakat Indonesia itu sendiri. Bagaimana pola belanjanya, bagaimana pola hidupnya, bagaimana. Nah kayak ini, beli sesuatu yang nggak terlalu penting banget sampai dibeli-beliin ngutang. Nah itu yang bisa bikin resesi. Daripada uangnya buat belanja di UMKM lokal, akhirnya masuklah untuk membayar cicilan rumah, cicilan mobil. Nah kalau belinya cash is nggak masalah. Yang menyebabkan resesi itu karena ya itu tadi, utangnya nggak sehat. Terus ini yang postingan lagi yang di Facebook ini menurut saya lata ya, lata kayak terlalu lebay. Nah ini banyak ini posting-posting di Facebook, ini banyak yang repost dibikin video, kalimatnya sama semua. Dunia menjelang resesi 2025-2026. Tunda dulu buka toko, ruko, hindari berhutang. Setuju. Tunda ambil KPR, setuju. Cicilan kendaraan, setuju. Renov rumah dan lain-lain. Nah ini belum tentu, karena tergantung. Kalau dia punya uang cash, dia punya uang lebih, renov rumah is okay, malah membuat roda ekonomi itu berputar gitu loh. Bayangkan kalau orang-orang semuanya menunda yang punya uang untuk renov rumah, otomatis toko bangunannya kan sepi, nggak ada belanja bahan baku. Terus tokonya sepi, karyawannya bisa-bisa di PHK, nganggur lagi. Lah inilah apa ya, roda ekonomi itu harus berputar. Kalau diam, nah itu yang bikin resesi. Jadi agar tidak terjadi resesi itu tergantung kita bagaimana membelanjakan sesuatu bijak atau tidak. Jadi yang bagus memang
kita harus belanja itu, tapi belanjanya yang bijaksana, belanja sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Tunda kebiasaan nongki di kafe, mall dan lain-lain. Nah ini juga saya kurang setuju. Kalau kita ini oke, yang nggak punya duit ya tunda, tapi yang punya duit itu nggak masalah. Jadi ya roda ekonomi berputar jadinya. Bayangkan kalau semuanya nggak ke kafe, nggak ke mall, bisa-bisa 2-3 bulan bangkrut juga itu kafenya, mallnya tutup kan. Jadi roda ekonomi tidak berputar. Ya di sana juga ada karyawan yang bekerja. Kalau sepi ya otomatis di PHK, nganggur lagi. Nah itulah resesi dari sana. Jadi resesi atau enggaknya itu tergantung pola masyarakat kita dalam belanja. Gimana caranya roda ekonomi ini berputar. Berputar jangan terlalu pelan, apalagi diam. Berputar cepat. Membelanjakan sesuatu dengan bijak. Jadinya roda ekonomi itu berputar. Ini sebagai contoh aja lagi. Saya jualan ikan lele frozen. Saya keliling door to door, mangkal, di pasar-pasar, di keramaian. Ini misalkan nih, Anda sama sekali belum pernah makan ikan lele. Terus Anda ingin mensupport UMKM lokal agar roda ekonomi ini berputar biar tidak terjadi resesi. Dengan cara Anda beli produk ikan lele frozen Sokol Farm Indonesia. Misalnya. Dengan Anda membeli produk ikan lele Sokol Farm Indonesia, berarti Anda sudah membantu para petani ikan lele. Puluhan petani ikan lele yang bergantung sama saya, Sokol Farm gitu. Mereka bisa buka lapangan pekerjaan, bisa nambah lagi kolam, yang nganggur-nganggur bisa dibantu untuk kerja kan di sana. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Jadi roda ekonomi itu harus berputar seimbang, mulai dari bawah. Kita mulai dari yang bawah dulu gitu loh, dari yang kalangan menengah terus ke atas itu seimbang. Tapi kalau hari ini mungkin yang berputar itu cuma hanya ada di judi online, lagi pinjaman online, sama di orang-orang pemerintah sana, pejabat-pejabat korupnya muter-muter di sana doang ya. Di UMKM, di kalangan UMKM pedagang kecil itu bergerak tapi pelan gitu loh. Ngerti kan maksud saya? Jadi ini misalkan Anda beli ikan lele Sokol Farm Indonesia, terus lancar ini saya jualan, laris. Nah, akhirnya saya bisa nambah lagi mitra petani lele. Nah, mitra petani lele lagi tadi panen, terus punya anak yang masih sekolah. Anaknya masih sekolah, sepatunya rusak, butuhlah sepatu. Nah, akhirnya bisa belanja ke toko sepatu, kan begitu. Muter lah toko sepatunya, dapat omset. Toko sepatunya dapat omset, di situ juga ada karyawan. Karyawannya bisa gajian. Karyawannya gajian biasanya belanja apa misalnya martabak. Muter gitu loh, muter. Terus yang pedagang martabaknya juga beli ikan lele. Ya, ini muter, siklusnya muter misalnya. Nah, bayangkan ini saya jualan ikan lele frozen, sepi, nggak ada yang minat beli. Sebulan 2 bulan omsetnya jeblok. Terus petani lele nggak bisa jual panennya karena saya juga mengurangi produksinya. Terus anaknya masih sekolah tadi butuh sepatu, bapaknya nggak bisa ngasih uang untuk beli sepatu kan. Rutenya akhirnya ditunda untuk beli sepatu. Toko sepatunya sepi dong, nggak ada yang beli sepatu misalnya karena nggak ada konsumen yang beli misalnya. Otomatis tokonya sepi, resikonya apalagi karyawannya di PHK, nganggur lagi kan begitu. Dan karyawan tadi yang biasanya jajan martabak akhirnya nggak jajan karena nganggur dia. Nah muter lagi, pedagang martabaknya juga ngeluh sepi. Nah muter gitu aja. Jadi memang roda ekonomi itu harusnya berputar, dimulai dari yang kalangan paling bawah, pedagang kecil, UMKM kecil. Jadi gimana caranya kalau nggak ingin resesi, itu tergantung dari kita semua sebagai warga Indonesia, bagaimana caranya membelanjakan sesuatu dan gemar belanja, khusus yang memang mampu belanja dan mampu belanja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau nggak punya uang ya jangan belanja. Intinya dengan Anda belanja berarti Anda membantu menggerakkan roda ekonomi gitu. Kayak saya jualan ikan lele frozen pun
di sini tujuan saya juga ingin menggerakkan ekonomi para petani ikan lele, bisa buka lowongan pekerjaan, bisa membuka kemitraan sebanyak-banyaknya, membuka lowongan kerja se-Indonesia, begitu. Nah, jadi kita mulai dari yang bawah dulu. Nah, mungkin selama ini Anda belum pernah makan ikan lele, Anda ingin mencoba membantu Indonesia, ya dimulai dari yang kecil aja dulu. Anda cobain belanja order ikan lele di Shopee Farm Indonesia. Bisa belanja lewat online, ketik aja di Shopee, Tokopedia, Sokolmat, ya tuh coba. Ntar kita mulai dari yang bawah dulu, biar ekonomi ini rodanya bergerak. Kalau lelenya lancar, jualannya lancar, saya juga bisa belanja. Di UMKM, pedagang-pedagang, saya beli nasi goreng, beli bakso, beli mie ayam, butuh baju saya beli ke toko baju. Akhirnya roda kan juga berputar. Para petani lele, mitra Solam juga rodanya berputar, dia juga bisa belanja ini itu untuk kebutuhan. Ya itulah, kita mulai dari yang sana dulu. Dan kurangi bila perlu stop belanja produk impor. Produk impor nggak masalah, tapi yang penting yang jualan orang lokal. Tapi jangan belanja ke produk impor yang langsung penjualnya adalah warga negara asing, asong kayak gitu. Biar uangnya muternya di Indonesia, rodanya muter di Indonesia aja gitu loh. Ya begitulah kira-kira pendapat saya dari sok tawan saya, hanya pengamat sosmed. Nah, harusnya ini adalah tugasnya Menteri Ekonomi sama Menteri Perdagangan, ya harusnya tugasnya. Ya, saya coba menyuarakan apa yang menurut saya benar gitu aja. Kalau dirasa bermanfaat, teman-teman setuju, klik bagikanlah biar teman-teman yang lain bisa semangat, nggak pesimis lagi. Jadi kedepannya Indonesia ini tahun 2025 2026 resesi apa enggak itu tergantung kita, pola kita dalam membelanjakan uang kayak gimana tuh. Nah, sekian sharing dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.